Sekalipun seseorang memimpin pasukan yang sangat besar, jika pasukan itu tidak terlatih dan tidak teratur, mereka dapat dikalahkan dalam satu pertempuran. Sebaliknya, pasukan yang jumlahnya lebih kecil tetapi terlatih dengan baik dan memiliki disiplin yang kuat dapat bertahan bahkan menghadapi musuh yang jauh lebih banyak. Mengandalkan jumlah semata tanpa memperhatikan kualitas dan kesiapan adalah sebuah ilusi. Dalam kehidupan modern, ilusi seperti ini seiring terlihat ketika sesuatu yang sebenarnya tidak bernilai tinggi tampak berharga karena pengaruh situasi atau opini. Pada zaman Yesus, pengaruh yang tersembunyi tetapi kuat seperti itu disebut sebagai lagi. Karena itu, ketika orang banyak mulai mengikutinya dalam jumlah besar, Yesus justru memperingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap lagi yang dapat menyesatkan hatinya. Pada suatu waktu, orang banyak berkerumun sampai beribu-ribu orangnya, bahkan saling berdesakan. Dalam keadaan itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya terlebih dahulu, waspadalah terhadap lagi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Ia juga mengajarkan agar mereka tidak takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa lebih dari itu, melainkan takutlah kepada Allah yang berkuasa atas hidup dan penghakiman. Yesus menegaskan bahwa Allah mengetahui setiap helai rambut di kepala kita dan memelihara kita dengan penuh perhatian. Kemudian, ketika seseorang meminta Yesus menjadi penegak untuk membagi warisan keluarga, Yesus menolak terlibat sebagai hakim duniawi, tetapi memperingatkan mereka melalui perumpamaan agar waspada terhadap segala ketamakan dan tidak mengumpulkan harta hanya untuk diri sendiri. Bertambahnya jumlah pengikut Yesus hingga ribuan orang dapat menimbulkan kesan kekuatan dan pengaruh yang besar. Bahkan ada orang yang mulai memandangnya sebagai pemimpin yang dapat menyelesaikan urusan-urusan duniawi. Dalam situasi seperti ini, para murid dapat saja menjadi bangga atau salah menilai keadaan. Karena itu Yesus memperingatkan mereka tentang lagi kemunafikan. Itu tidak hanya mengingatkan mereka agar berhati-hati terhadap pengaruh orang Farisi, tetapi juga agar tidak tertipu oleh kekuatan lahiriah, popularitasnya, atau kuasa yang tampak besar. Sebab orang banyak yang bersorak dapat dengan mudah tercerai-berai ketika tekanan atau ancaman datang. Oleh karena itu, ketika Yesus mengajar, takutlah kepada Allah, bukan kepada manusia, dan memperingatkan agar tidak berfokus pada harta duniawi, Ia mengarahkan murid-muridnya untuk hidup berdasarkan kenyataan yang sejati, bukan oleh kesan luar. Ia memanggil kita untuk hidup taat kepada Allah, tidak terpikat oleh kemegahan sementara, dan menggunakan apa yang kita miliki di dunia ini untuk mengumpulkan harta di surga. Namun dalam kenyataannya, meskipun kita mengaku sebagai murid Yesus, kita masih sering lebih takut kepada penilaian manusia daripada kepada Allah. Kita juga masih cenderung memprioritaskan keamanan dan
kepemilikan di dunia ini daripada mempercayakan hidup kepada pemeliharaannya. Karena itu, kita perlu terus berjaga-jaga, membedakan dan melepaskan pola pikir yang berpusat pada diri sendiri serta kebiasaan dunia yang diam-diam mempengaruhi kehidupan iman kita. Hanya dengan hati yang tertuju kepada Allah, kita dapat hidup tanpa ilusi dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Inilah sesungguhnya pesan dari Tuhan kepada orang percaya zaman ini.